Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto meninjau penumpukan kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto meninjau langsung penumpukan kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya, Trenggono dan Titik Soeharto juga mendengarkan langsung keluh kesah nahkoda dan para pemilik kapal. KKP Pol Airut Polda Metro Jaya bersama instansi terkait akan terus menggelar patroli. Upaya ini dilakukan untuk menertibkan kapal-kapal yang masih bandel menutupi jalur guna memastikan jalur pelayaran tetap terbuka. Kapal-kapal yang memang menumpuk nggak karuan ini ya. Jadi di sini ternyata kapasitas 500 diisi lebih dari 1.500. Kapal habis melaut merapat itu perlu 8 jam untuk dia menurunkan hasil tangkapannya itu. Ini satu tidak efisien ya untuk kapal-kapal ini untuk menurunkan barang-barangnya. Kita akan selesaikan. Tadi saya sudah janji hari Kamis besok seluruh pemilik kapal kumpul di sini. Ini karena kita dipantau juga oleh Ibu Ketua Komisi 4 sebagai kolega kami. Tentu ini menjadi sebuah perhatian ya. Memang kapasitasnya tidak memadai, tapi sisi lain sebetulnya adalah manajemen pengelolaannya di sini yang menurut saya harus dibenahi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini langsung saja kita sapa rekan Anissa Rizkia bersama juru kamera Muhammad Khairuddin di Pelabuhan Muara Angke. Anissa, apa hasil dari tinjauan KKP dan DPR pagi tadi di Pelabuhan Muara Angke dan apa jalan keluar atau solusi yang diberikan? Iya, Fajar dan juga pemirsa, memang betul baru saja tadi pagi dilakukan peninjauan secara langsung oleh Menteri KKP dan juga Ketua Komisi 4 DPR Republik Indonesia untuk melihat begitu ya bagaimana penumpukan kapal ini terjadi kurang lebih 2 bulan lamanya di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara ini nampak ribuan kapal memadati area pelabuhan yang mana ini membuat kapal-kapal yang sudah siap baik itu perizinan dan juga bahan bakar seharusnya mereka melaut, namun karena akses jalan keluar yang tertutup akibat adanya tumpukan kapal di sepanjang pelabuhan ini membuat mereka akhirnya tidak bisa melaut. Fajar dan juga pemirsa. Dan solusi yang diberikan tentunya nantinya akan ada musyawarah yang akan dikumpulkan semua nahkoda dan juga pemilik kapal yang ada di Pelabuhan Muara Angke. Tentunya dari musyawarah itu nanti akan didengarkan langsung oleh Menteri KKP dan akan dibuat kebijakan bahwasannya untuk saat ini memang masing-masing kapal yang saat ini bersandar di kawasan Pelabuhan Muara Angke ini diwajibkan untuk memasang GPS atau VMS. Kemudian selain itu juga nantinya kapal-kapal yang rusak akan dipindahkan begitu ke lokasi yang sudah disiapkan tentunya agar akses keluar masuk kapal yang hendak melaut ini dapat terjadi atau dapat dilakukan. Selain itu Fajar, memang hingga kini selain tadinya kita menyaksikan kunjungan secara langsung begitu dan pemerintah pun juga akan melakukan patroli secara rutin untuk mengingatkan kapal-kapal yang bandel begitu menutup jalur akses keluar masuk ini agar tentunya dari kapal-kapal yang sudah siap berlayar ataupun sudah siap melaut ini bisa melalui akses jalan yang ada di Pelabuhan Muara Angke. Dan hingga kini selain adanya tumpukan yaitu perahu-perahu yang ada di kawasan Pelabuhan Muara Angke ini, ada faktor lain yaitu cuaca ekstrim yang berkelanjutan hingga hari ini itu menjadikan pertimbangan bagi para nahkoda dan juga ABG
ABK melakukan saat ini menepi begitu di kawasan Pelabuhan Muara Angke, mengingat kalaupun mereka nekat untuk melaut, nantinya mereka akan kembali bersandar ke pulau-pulau yang ada di sekitaran Jakarta. Untuk saat ini kedua faktor itu yang menjadikan para nakoda dan juga ABK melakukan penyandaran di kawasan Pelabuhan Muara Angke. Untuk sementara saya kembalikan kepada Fajar yang ada di studio. Ya baik, kita harapkan ada solusi dari penumpukan kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebuah kapal penumpang tenggelam usai diterjang ombak besar di perairan Tanjung di Desa Pohorua, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Puluhan penumpang panik menyelamatkan diri dan berenang ke tepi pantai. Kapal tenggelam, penumpang ke pesisir menyelamatkan diri. Beginilah kondisi korban kapal tenggelam saat tiba di tepi pantai di Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Mereka kelelahan usai berenang menyelamatkan diri akibat kapal yang mereka tumpangi tenggelam diterjang ombak besar. Dia pergi juga. Bukan. Dia pergi, kasihan. Dia ikut pergi menolong. Kapal penumpang KM Maligano Star tenggelam saat bertolak dari Pelabuhan Rakyat Laino menuju Pelabuhan Maligano. Ketika melintasi perairan Tanjung Desa Pohorua, tiba-tiba terjadi badai dan ombak besar menghantam kapal. 32 penumpang termasuk 5 anak-anak panik dan langsung melompat dari atas kapal. Warga setempat yang berupaya mengevakuasi penumpang kapal kesulitan akibat cuaca ekstrim. Para penumpang akhirnya selamat setelah berenang ke tepi pantai, sementara kapal beserta seluruh muatannya tenggelam ke dasar laut. Air masuk di belakang, di pangkatnya speed masuk, terangkat di depan, masuk terus di belakang, sehingga air tidak bisa ditimba, tidak bisa dipompa airnya, hanya air masuk terus. Usai kejadian, para penumpang dievakuasi ke Puskesmas Maligano untuk mendapat perawatan medis. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Hujan lebat disertai angin kencang dan butiran es menerjang kawasan Mandi Raja, Banjarnegara, Jawa Tengah. Selain suara gemuruh angin, suara jatuhnya es juga terdengar keras di atap rumah warga. Fenomena hujan es ini berlangsung selama hampir 1 jam. Terjangan hujan es dan angin kencang juga merusak belasan rumah warga, terutama di bagian atap. Menurut BMKG, fenomena hujan es terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan cumulonimbus akibat kelembaban udara yang tinggi. Proses terbentuknya hujan es itu sebenarnya terjadi di dalam awan, namun bukan di dekat permukaan bumi. Adapun tahapannya mungkin bisa disebutkan bahwa satu, pertumbuhan awan itu sangat tinggi. Petugas mengimbau masyarakat untuk terus waspada, terutama saat terjadi hujan lebat disertai kelihatan angin kencang, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews.